Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Waziz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ya, karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dan di pagi hari ini kita masuk bab Adabul Khala. Adabul Khala, ya, adab buang hajat. Adab buang hajat. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa para ulama salafus salih sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak, ya. Dan mereka pun mengarahkan murid-muridnya untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ini ya, ini kebiasaan para ulama salafus salih. Mereka menyuruh murid-muridnya agar mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu, ya. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan kepada seorang pemuda Quraisy yang ingin mengaji dengan beliau. Imam Malik rahimahullah mengatakan, ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilm, ya. Pelajarilah olehmu adab, ya, sebelum mempelajari suatu ilmu. Ini di zaman Imam Malik, ya. Kenapa? Karena pemuda tersebut ketika masuk ke majelis Imam Malik, ya, kurang sopan, tidak punya adab, ya. Kenapa sampai para ulama salafus salih mendahulukan mempelajari adab sebelum ilmu? Bagaimana perkataan Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, beliau mengatakan, ya, bil adab tafhamul ilm atau tafhamul ilm, ya. Dengan mempelajari adab maka engkau akan mudah menyerap sebuah ilmu, ya. Jadi kalau kita nggak punya adab, ilmu susah masuk, ya. Namun kalau kita memiliki adab, maka mudah untuk menyerap ilmu. Kemudian jamaah rahimakumullah, Ibnul Mubarak mengatakan, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20. Kami mempelajari masalah adab atau bab adab itu selama 30 tahun. Ya. Jadi belajar adab berapa tahun? 30 tahun. Iya. Kemudian sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ya. 30 tahun belajar adab, baru 20 tahun belajar ilmu. Mana yang lebih lama, belajar adab atau belajar ilmu? Belajar adab. Ini kata para ulama salaf, ya. Di antaranya Ibnul Mubarak rahimahullah. Ibnul Mubarak itu seorang ulama, ya, sekaligus seorang yang dermawan, kaya raya lagi dermawan. Nah, Ibnul Mubarak pernah menghajikan, ya, tetangga-tetangganya free, gratis, bahkan dikasih oleh-oleh, ya. Jadi kalau misalnya satu RT itu ada 50 kakao atau 100 kakao, itu dihajikan semua sama Ibnul Mubarak, insyaallah, ya. Dan beliau juga menanggung hidup beberapa ulama, ya, saking kayanya. Begitu juga perkataan Ibnu Sirin, ya, kata Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilm, ya. Mereka para ulama salafus salih, ya, mempelajari adab, sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Nah, ini berarti
tertibnya para ulama salafus saleh menuntut ilmu. Jadi mereka lebih mendahului mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Belajar adab sungguh-sungguh seperti mempelajari sebuah ilmu. Ya. Dan Makhlad bin Husain mengatakan kepada Ibnul Mubarak rahimahullah, nahnu ila kathirin minal adabi ahujju minna ila kathirin min hadis. Kami lebih butuh untuk mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ya, kami lebih butuh untuk menguasai atau mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ya. Dan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, Abdullah bin Al-Wahhab rahimahullah mengatakan, ya, ma naqalna min adab Malik aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi. Yang kami nukil dari Imam Malik, ya, itu lebih banyak dalam hal adab dibandingkan ilmunya. Jadi kalau di majelis Imam Malik itu yang datang banyak, jemaah, ribuan, ya. Yang mencatat hadis itu, ya, hanya puluhan, 50, ya. Yang lainnya memperhatikan apa? Adabnya Imam Malik. Ya. Dan Imam Malik juga mengatakan, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajlis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang fakih di kota Madinah ketika itu. Ya. Kemudian ibuku mengatakan, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajarilah adab darinya sebelum engkau mengambil ilmunya. Ini wasiat ibundanya Imam Malik kepadanya. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari adabul islamiyah. Ya, adab-adab islamiyah, di antaranya adab buang hajat. Ya. Ada sebagian kaum muslimin, ya, yang mungkin sudah berusia, ya, sudah lansia. Namun ketika buang hajat, ya, tidak memahami adab islamiyah sehingga sembarangan. Ya. Padahal syariat kita ini mengatur dengan sempurna. Tidak ada agama sesempurna agama Islam. Ya. Bahkan urusan buang hajat saja diatur di dalam syariat. Ya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk di bab adabul khala, adab buang hajat. Ya. Baik, yang pertama, adab buang hajat, yustahabbu liman arada dukhula al-khala'i an yaqula bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dianjurkan, ya, bagi orang-orang atau bagi orang yang ingin masuk ke dalam WC, ya, an yaqula bismillah, untuk mengucapkan bismillah. Ya. Bismillah ini, kata para ulama, adalah kalimat tasmiyah. Beda dengan basmalah. Ya. Bedanya apa? Kalau dikatakan basmalah, maka bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau dikatakan tasmiyah, maka cukup membaca bismillah. Jadi ketika mau masuk WC, yang pertama sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk dibaca adalah kalimat tasmiyah, yaitu apa? Bismillah. Artinya apa? Dengan nama Allah. Ya. Dan banyak orang nggak perhatian, Pak. Ya, masuk WC main masuk saja. Ya, Pak. Udah kebelet, Ustaz. Ya, kebelet sih kebelet. Bismillah berapa detik? Lebih dari 10 detik nggak antum baca bismillah? Enggak. Ya. Bismillah. Kemudian ada lanjutannya, doa masuk WC diawali dengan kalimat tasmiyah, dengan nama Allah. Mau masuk WC saja kita menyebut nama Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuthi. Ada khubuthi, ada khaba'ith. Khubuth itu apa? Dari setan laki-laki, jin laki-laki. Khubuth, ya. Khaba'ith itu jin perempuan. Ini artinya, ya, kita mengakui bahwa kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang lemah, sehingga untuk masuk WC saja, ya, kita butuh,
Ya, perlindungan kepada Allah untuk menghadapi setan laki-laki dan setan perempuan. Ini menunjukkan kita hamba yang lemah. Ya, kita nggak mampu. Tanpa pertolongan dari Allah kita nggak mampu menghadapi dua setan tersebut di dalam kamar mandi. Berarti kita mengakui kita sebagai hamba yang lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berikutnya, di WC itu atau di kamar mandi itu ternyata tempatnya siapa? Tempatnya setan, ya, dari golongan jin. Ya. Di sana ada setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Setan pelangi ada nggak? Nggak ada. Manusia emang paling parah, Pak. Setan aja hanya ada dua jenis, laki-laki sama perempuan. Yang pelangi nggak ada. Ya. Manusia benar-benar, ya. Binatang juga cuma dua jenis kan. Ya. Ada jantan, ada betina. Ya. Makanya ketika kita masuk kamar mandi sangat disunahkan, ya, mustahab untuk membaca doa tersebut. Dan hendaknya kaum muslimin menghafalkan doa ini. Kalau tidak hafal, beli stiker. Beli stiker doa masuk kamar mandi. Jadi sebelum masuk dia baca dulu. Ya. Masa nggak hafal? Ya. Siapa yang belum hafal? Dapat hadiah ya. Bendera dia. Ya. Hafal ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Yang herannya itu sebagian orang kalau masuk rumah sakit, ya, dia nembus obat suruh lewat kamar mayat, begitu lewat depan kamar mayat gimana? Wah, merinding Ustaz. Padahal itu mandi aja dimandiin Pak mayat. Ya. Masuk kamar mayat takut. Ya. Namun masuk kamar mandi biasa-biasa aja dia. Ya. Padahal di situ sarangnya jin. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Iya. Tempatnya jin laki-laki dan jin perempuan. Ya. Makanya wadzalika li hadis Ali radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Ini dia. Ya. Pembatas antara jin dan aurat manusia. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan pembatas antara jin dan aurat manusia atau aurat Bani Adam, ya, idza dakhala ahadahumul khala an yaqul bismillah. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam WC, dia mengucapkan bismillah. Faedahnya apa? Ketika kita sudah membaca bismillah, ya, kemudian kita masuk kamar mandi, ya, membuka pakaian kita, maka Allah hijab aurat kita dari pandangan siapa? Jin, baik jin laki-laki maupun jin perempuan. Ya. Artinya apa? Kalau antum, ya, nggak hafal doa ini, kemudian masuk kamar mandi, main masuk saja tanpa membaca doa, artinya jin laki-laki maupun jin perempuan dapat melihat aurat kita, nggak ada pembatasnya. Pembatasnya itu bismillah. Ya. Makanya dari kamar mandi, ya, penyebab golongan jin itu suka dengan golongan manusia. Kenapa? Ketika golongan jin melihat aurat manusia. Ya. Makanya ada sebagian golongan jin suka sama golongan manusia. Ya. Suka sama laki-laki dari golongan manusia. Kenapa? Salah satu penyebabnya masuk kamar mandi tidak baca doa lihat auratnya. Ya. Atau golongan jin suka kepada perempuan dari golongan manusia. Ya. Kayak masuk kamar mandi saja. Ya. Begitu melepas pakaian, jin ngelihat tuh Pak. Masya Allah katanya. Ya nggak Masya Allah, wah gitu ya. Waduh, kata jin. Akhirnya suka Pak. Nah ini kejadian. Ya. Ada cerita ya, ini diceritakan oleh murid saya. Beliau punya adik perempuan. Ya, dari sifat fisiknya cantik, dia mengatakan adik saya itu cantik Ustaz. Ya. Namun 3 kali itu gagal nikah sampai psikiater adiknya, saking stresnya.
Udah nyebar undangan, Pak. 3 kali berturut-turut sudah nyebar undangan, tinggal menghitung hari. Iya, menghitung hari akad. Yang pertama gagal. Iya. Yang kedua pun demikian, sudah nyebar undangan, tinggal nunggu hari akad, gagal. Iya. Yang terakhir, yang ketiga pun gagal. Akhirnya dia frustasi. Iya. Ke psikiater, kemudian memanggil ustadz untuk meruqyah. Ketika diruqyah, apa yang terjadi? Ternyata ada jin laki-laki suka sama dia. Ya. Ketika ditanya sama peruqyahnya, ya, kalau masuk kamar mandi Anda baca doa nggak? Enggak usah, nggak hafal baca doa. Mungkin dari situ salah satu faktor penyebabnya, ya, dari kamar mandi. Dan kata peruqyah tersebut, biasanya kalau golongan jin itu ada suka sama manusia, dia berusaha menggagalkan dengan berbagai macam cara, ya, ketika manusia tersebut ingin beribadah. Nikah itu ibadah, bukan? Ibadah. Jinnya nempel terus, nggak mau keluar. Akhirnya setelah diruqyah beberapa kali, jin tersebut mau keluar dari badan wanita tersebut, ya, itu dari kamar mandi, Pak. Ya. Kemudian juga ada kisah di daerah Tasikmalaya, diceritakan oleh salah seorang ustadz, ya. Terjadi pernikahan antara, kalau ini sampai nikah, Pak, pernikahan antara golongan jin dengan golongan manusia. Ya, laki-laki dari golongan manusia menikah wanita dari golongan jin. Terjadi pernikahan, ya. Dinikahkan langsung oleh ayahnya. Berarti ayahnya dari golongan apa? Jin, ya. Dari golongan jin. Dinikahkan, ya. Bukan sama KUA. Ya, bapaknya langsung menikahkan. Namun ketika menikah itu, ya, mereka menjelma dulu menjadi wujud manusia. Jadi golongan jin itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma, berubah wujud. Ya, bisa menjadi manusia, kecuali para nabi dan rasul tidak bisa. Bisa juga menjadi binatang. Jadi jin tersebut menjelma dulu. Ya. Jadi wanita cantik, ya, ayahnya jadi laki-laki biasa. Terjadilah pernikahan, ya. Kemudian setelah beberapa lama, singkat cerita, punya anak 2 laki-laki, ya. Anaknya 2 laki-laki, ya. Nggak selang berapa lama, akhirnya pernikahannya kandas, bercerai, ya, bercerai akhirnya. Dan anak laki-lakinya itu, 2 anak laki-lakinya itu dari golongan jin, dari golongan jin. Mungkin gen jinnya lebih kuat, gitu. Ya, gen jinnya lebih kuat. Nah, setelah bercerai, ya, diceritakan bahwasanya anaknya itu masih suka ke rumah ayahnya untuk setoran Al-Quran, setoran hafalan Al-Quranul Karim, ya. Jadi anaknya ke rumah ayahnya tuh menjelma jadi wujud anak kecil biasa, ya. Bukan kepalanya botak pakai pampers, enggak. Jadi anak kecil biasa, ya, setoran ke ayahnya, setoran Al-Quran. Dan ini dibahas oleh para ulama, bolehkah golongan manusia menikah dengan golongan jin? Boleh tidak, Pak? Hah? Para ulama khilaf, Pak. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak boleh. Boleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa boleh, karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan keharamannya. Ya. Namun ngapain juga nikah sama jin? Manusia juga masih banyak yang jomblo, kan gitu. Iya, Pak. Nah, maksudnya kita ini betapa pentingnya doa ini. Doa masuk kamar mandi. Di situ sarangnya jin. Iya. Jin itu bersarang di dalam kamar mandi, itu di tempat lubang-lubang pembuangan air. Ya. Bayangkan kalau kita nggak hafal doa masuk kamar mandi, ya, itu banyak mudaratnya, banyak mudaratnya. Ya. Ini baru doanya saja. Ya. Kemudian juga diatur langkah kakinya. Ini adab juga. Ya. Baca doa dulu, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk kamar mandi dengan kaki apa? Kaki kiri. Masuk kamar mandi saja, bayangkan, Pak, agama Islam ini luar biasa. Masalah kaki saja diatur. Diatur, kaki kiri dulu masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian setelah di dalam kamar mandi, adabnya bagaimana? Iya. Bersegera mungkin, ya, ketika hajat sudah selesai, ya. Tidak berlama-lama di dalam kamar mandi sampai nyanyi berapa album antum.
Ada sebagian orang yang suka di kamar mandi. Kamar mandi kan kotor, ya. Di kamar mandi, ya. BAB buang hajat sambil ngudut. Tahu ngudut, ya. Ya. Nah, ini tempatnya jin bermasalah kalau orang suka berlama-lama di kamar mandi. Ya. Jadi kalau sudah selesai hajatnya keluar, ya. Keluar. Nah, keluarnya pun diatur menggunakan kaki kanan, ya. Menggunakan kaki kanan. Ya. Kemudian baca doa apa? Nah, ghufranaka. Ini juga dijelaskan di dalam kitab ini di bagian berikutnya. Bagian berikutnya wali hadis Anasin radhiyallahu anhu qol, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi dari beberapa riwayat, ya, riwayat dari sebagian sahabat mengatakan, ya, ada lafaz bismillah. Dari riwayat Anas langsung mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Kemudian adab yang kedua, adab buang hajat yang berikutnya yang kedua, wa yustahabbu idza kharaja an yaqula, ya, ghufranaka, ya. Dianjurkan apabila keluar dari WC untuk mengucapkan ghufranaka. Ya, keluar tadi pakai kaki apa? Kanan, kemudian mengucapkan doa ghufranaka. Apa artinya ghufranaka? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Bayangkan jamaah, ya, keluar WC, ya, kita minta ampun kepada Allah. Apa hikmahnya? Kenapa kok keluar WC malah minta ampun sama Allah? Bukan apa? Alhamdulillah lega ya Allah. Tapi apa? Ghufranaka. Apa hikmahnya jamaah? Ya. Kata para ulama, ketika kita masuk WC, maka lisan kita berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak boleh di dalam WC itu baca Al-Quran, ya. Nggak boleh. Jadi ketika kita masuk WC, ya, berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita minta ampun. Ya Allah, saya minta ampun, udah di WC-nya lama lagi, ya, sambil buka medsos. Ya kan, di WC kan begitu tuh, ada sebagian orang, ya, BAB, ya, sambil buka, oh, medsos semuanya, padahal udah selesai tuh. Lamanya main medsosnya, buang hajatnya sudah selesai, ya. Sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita melakukan kealpaan, ya, di dalam lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hendaknya seorang muslim menghafalkan doa ini. Doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wali hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kemudian ada dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qal ghufranaka. Ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar atau selesai dari buang hajat, keluar WC, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ghufranaka, ya. Dengan mengucapkan doa ghufranaka, maka kita telah melakukan adab-adab Islamiyah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala. Ya. Perut lega, keluar dapat pahala. Ya. Makanya sekebelet apapun antum mau masuk WC, tetap jangan lupakan doa. Minimal apa? Minimal bismillah, ya. Faedahnya apa? Agar aurat kita dihijab oleh Allah dari penglihatan jin laki-laki maupun jin perempuan, ya. Jin laki-laki maupun jin perempuan, ya. Itu kalau kita tergesa-gesa, ya, minimal baca bismillah, ya. Minimal baca bismillah. Langkah kakinya juga, ya, dilihat, ya. Masuk WC diatur langkah kakinya, masuk masjid diatur tidak oleh syariat, diatur. Kalau masuk masjid kaki apa? Kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri, ya.
antum dengan mengamalkan adab-adab ini, masuk WC atau masuk masjid, masuk WC dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, itu juga mendapatkan pahala. Jadi aktivitas kita itu 24 jam itu bisa mendapatkan pahala kalau kita tahu kuncinya. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya yang ketiga, ya. Adab yang ketiga ya, adab buang hajat yang ketiga, wa yustahabbu an yuqaddima rijlahul yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Ya, ini yang tadi kita katakan ya, adab masuk WC ya, dianjurkan untuk mendahulukan rijlahul yusra, ya, kaki kiri ketika masuk ke dalam WC, wal yumna fil khuruj, dan kaki kanan ketika keluar dari WC, ya. Wa dzalika likauni tayamuni fi ma huwa syarif, ya. Karena ya, yang sebelah kanan itu, bagian anggota tubuh sebelah kanan itu digunakan untuk hal-hal yang mulia. Di antaranya apa tadi? Ya, keluar WC, kemudian makan. Ya, makan pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Iya. Minum tangan kanan, ya. Kemudian watayasuri fima huwa ghairu syarif, dan bagian anggota tubuh yang kiri itu digunakan untuk urusan-urusan yang tidak mulia. Seperti apa? Istinja. Istinja itu apa? Cebok, ya. Cebok pakai tangan kanan atau kiri? Pakai tangan kiri, ya. Ayah itu, kata para ulama, punya tanggung jawab mengajarkan adab kepada anaknya. Ya, ayah punya tanggung jawab mengajarkan adab kepada anaknya. Ya, seperti ya, Nabi bersabda kepada ya, sahabatnya ketika itu masih kecil, ya, ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Ya, wahai anakku, ya, sebutlah nama Allah sebelum makan. Ini adab nih. Ya, sebutlah nama Allah sebelum makan. Kemudian wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat denganmu. Ini adab. Ya. Itu kalau anak kita nggak diajarkan seperti itu, lagi bertamu, bikin malu, Pak. Ya. Di sini ayam goreng, di sana ayam goreng. Ya. Habis keringetan main bola, dia ambil sebelah sana ayam gorengnya. Kemudian keringatnya netes. Nah, ini nggak punya adab namanya. Ya. Yang disalahkan anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Harusnya mengajarkan adab. Nah, kalau makan lauknya sama, jangan ngambil yang jauh, ambil aja yang dekat. Ya. Beda ya, ini ayam kampung, sana ayam negeri. Nah, ini diajarkan adab. Ayah itu punya tanggung jawab untuk mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian waqad warada ma yadullu alaihi fil jumlah, ya. Dan telah ada sejumlah riwayat yang menunjukkan kepada hal tersebut, yaitu mendahulukan kaki kanan ketika keluar WC dan masuk WC dengan kaki kiri. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, adab buang hajat yang berikutnya, yang keempat, wa idza kana fil fadai istuhibba lahul ib'adu hatta la yura. Ya. Kemudian ketika akan buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka, ya, maka menjauhlah sampai tidak terlihat oleh orang lain. Itu adab. Kalau antum mau buang hajat BAK atau BAB di tempat terbuka, di mana biasanya? Ya, di tempat rekreasi terbuka ya tempatnya, ya, di jamban. Ya, maka menjauh, ini adab, sampai tidak terlihat orang, ya, hatta la yura, sampai tidak terlihat orang lain. Ini adab buang hajat apabila di tempat terbuka, ya. Dalilnya mana? An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir, ya, radhiyallahu anhu, ya, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, ya, kami pernah safar bersama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diceritakan oleh Jabir. Jabir pernah bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'til baraza. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak buang hajat. Baroza itu BAB. BAB itu apa? Buang air besar. Ketika di safarnya Rasulullah tidak BAB atau buang hajat hatta yataghayyaba fala yura. Iya, sampai tidak terlihat oleh orang lain, menjauh dulu sampai nggak kelihatan baru buang hajat. Ini termasuk adab Islamiyah ketika ingin buang hajat. Insya Allah orang yang fitrahnya bagus juga kalau mau buang hajat di tempat terbuka ya, dia juga akan menjauh ya. Hanya orang-orang yang luar biasa saja buang hajat ketika orang sedang ramai ya. Dia apa tuh? ODGJ. Kalau orang yang fitrahnya bagus ya, di tempat terbuka mau buang hajat dia menjauh terlebih dahulu. Ya, menjauh terlebih dahulu. Ya itu di zaman-zaman dulu ya. Kalau di zaman sekarang mudah kita mendapati WC umum ya. Nah, itu mudah dan tempatnya tertutup alhamdulillah. Namun kalau di tempat terbuka suatu saat kita dihadapi situasi seperti ini, di tempat terbuka kita tiba-tiba ingin buang hajat ya, maka menjauh sampai tidak terlihat orang, maka silahkan buang hajat di sana ya. Kemudian jamaah kaum muslimin ya rahimakumullah, yang kelima ya, wa yustahabbu an la yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi ya, dan dianjurkan ya untuk tidak mengangkat pakaiannya ya, tidak mengangkat pakaiannya sampai atau sebelum hampir mendekat ke tanah. Jadi kalau aku mau buang hajat, adabnya jangan mengangkat pakaian sampai mendekat ke tanah baru angkat pakaian. Ini dari jauh udah angkat pakaian ya. Nah, ini juga nggak punya adab seperti ini. Ya. Dalilnya mana? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ibnu Umar tuh namanya siapa? Namanya Abdullah, ya Abdullah bin Umar. Anaknya siapa? Ya anaknya Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia apabila ingin buang hajat, baik buang air besar ataupun buang air kecil, tidak mengangkat pakaiannya, tidak mengangkat pakaiannya. Ini menunjukkan Nabi itu biasa pakai pakaian apa? Panjang gamis ya, tidak mengangkat pakaiannya ya sampai yadnuwa minal ardi ya, sebelum hampir mendekat ke tanah ya. Kalau kita sampai masuk WC baru kita angkat pakaian ya. Karena kalau tidak diangkat gimana ya, mudarat, terkena najis ya. Kita sudah bahas masalah najis. Banyak juga sebagian orang kurang perhatian terhadap najis, terutama percikan air kencing, Pak. Percikan air kencing itu luar biasa, ya, bisa menyebabkan seseorang diadab atau disiksa di dalam kubur gara-gara percikan air kencing. Ya. Sebagian orang kadang-kadang nganggap remeh, nganggap sepele, ya percikan air kencing. Suatu hari Rasulullah SAW pernah melewati kuburan, kemudian Nabi SAW membelah pelepah kurma yang masih basah. Ya, kemudian Nabi tancapkan di dua kubur. Kemudian para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Sesungguhnya aku mendengar dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Salah satunya disebabkan karena tidak bersih ya ketika bersuci dari buang hajatnya, diantaranya buang air kecil ketika kencing ya, nggak perhatian terhadap percikannya ya. Kalau kita lihat di toilet umum gimana kondisinya Pak ya, di terminal ya, itu kadang-kadang orang buang air kencing ketika kita masuk masih bau, masih kuning Pak ya, masih kuning, nggak perhatian. Padahal kalau kita lihat KTP-nya apa? Islam, udah bangkotan lagi pas keluar ya. Bukan anak-anak, bukan ya.
Jadi kadang-kadang kita miris, ya Allah, ini masalah seperti ini nggak tahu, dia nggak belajar. Kalau orang yang fitrahnya bagus, ya, meskipun dia nggak belajar adab, kira-kira gimana? Risih nggak? Risih, diguyur, ya, diguyur. Jadi percikannya kemana-mana, coba. Ya, antum kalau misalnya lagi safar di rest area, sebagian toilet itu kondisinya gimana? Waduh, kotor, ya, kotor, kotor. Ya, padahal Islam itu mengajarkan kebersihan, mengajarkan keindahan. Makanya kata Nabi SAW, Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu jamil, indah. Yuhibbul jamal, dan menyukai keindahan, yang rapih, yang bersih, yang wangi, Allah suka. Ya. Jadi kalau habis masuk kamar mandi, pastikan itu bersih. Ya. Jangan menyisakan kotoran. Ya. Ini masih mending mungkin kalau air kencing. Ya. Kemudian air kencing disertai apa? Kotoran manusia. Ya. Aduh. Mohon maaf ya, bukan hanya di sini. Di Haromen saya, di WC-nya sebagian itu ya. Mohon maaf, ada sebagian orang-orang yang jorok ya, dari negara lain. Ya. Biasanya dari negara mana? Ya, ada yang dari India, Bangladesh ya. Itu kalau kita ngantri Pak, yang keluar misal dari orang Bangladesh atau India, nggak semuanya ya. Ini kebetulan aja lagi apes mungkin. Lagi apes, begitu mau masuk, aduh ya. Itu di Haromen itu, di WC-nya ya, sebelum wudu. Waduh, kita ngelihat ini orang jorok banget ya. Jamaah itu dari Pakistan, India, Bangladesh, meskipun nggak semuanya, dari Sri Lanka ya. Sampai kemana-mana kotorannya ya. Padahal airnya ngalir bagus, namun kurang perhatian terhadap ya, adat Islamiyah ya. Padahal di sana mau menjalankan ibadah umrah, bayangkan coba ya. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya yang keenam ya, adab buang hajat yang keenam, wala yajuzu istiqbalul qiblah wastidbaruha fis sahara'i wala fil bunyan ya. Dan tidak boleh, la yajuz, tidak boleh ya, menghadap kiblat ya ketika buang hajat, baik BAB maupun BAK. Ini adab, Pak. Tidak boleh menghadap kiblat ketika buang hajat dan membelakangi kiblat ya. Fis sahara'i wala fil bunyan, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Meskipun para ulama ada khilaf gitu. Kalau di dalam rumah ya WC-nya menghadap kiblat, boleh nggak Ustadz? Para ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau sudah tertutup maka boleh. Ya. Namun di kitab Al-Wajiz ya, penulis mengatakan di tempat terbuka maupun di tempat tertutup tidak boleh. Yang pertama, ketika buang hajat menghadap kiblat, dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Ya. Di kitab ini dipilih pendapat yang paling kuat. Ya, jadi kita tuh tinggal telan, kunyah telan, kunyah telan, kunyah telan. Nah, ini kitab yang paling mudah untuk pemula. Ya. Dalilnya an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Al-Ansari menunjukkan Abu Ayyub itu orang mana? Orang Ansor itu orang mana? Madinah. Ya, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha ya. Apabila kamu akan BAK atau BAB ya, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Itu dalilnya, Pak. Ya. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah syarriku ke arah timur ya, au gharribu atau ke arah barat. Ya. Kalau WC kita terlanjur menghadap kiblat gimana? Gimana, Pak? Ya berarti kita berusaha merubah ya, merubah ya.
entah dirubah WC-nya atau rubah posisi kita, ya. Seperti itu. Nah, ini adab Islamiyah ketika kita di dalam WC untuk buang hajat, ya. Qala Abu Ayyub, ya, maka Abu Ayyub pun berkata, faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Ya. Kami pernah mendatangi Syam. Abu Ayyub mengatakan, setelah mengatakan hadis ini, beliau mengatakan kami pernah mendatangi Syam. Syam itu meliputi mana saja, jemaah? Yang pertama Palestina, kemudian Yordania, kemudian Lebanon, satu lagi Suriah, itu Syam. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami pernah mendatangi Syam. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Ya, kami mendapati, ya, WC di Syam itu menghadap ke arah kiblat. Di Syam itu seperti itu. Ya, ketika Abu Ayyub Al-Ansari datang ke Syam. Kemudian fanan harifu anha wa nastaghfirullah ta'ala, ya. Kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari, maka kami berpaling darinya. Kami berpaling darinya dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berpaling darinya itu, ya, bisa merubah arah buang hajat. Kemudian setelah selesai beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan apa? Gufronaka. Gufronaka kan itu isinya istighfar, Pak. Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi coba antum cek and recheck posisi WC di rumah-rumah antum, ya. Menghadap kiblat atau membelakangi enggak? Kalau tidak, aman. Ya, kalau masih membelakangi atau menghadap ke arah kiblat, maka kita yang merubah atau arah WC-nya dirubah. Ya, karena ini termasuk bagian adab Islamiyah. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adab buang hajat yang ketujuh. Wa yahrumul takhalli fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Ya. Dan diharamkan buang hajat fi tariqin nas, di jalan umum. Oh, siapa yang masih buang hajat di jalan umum? Haram hukumnya, Pak. Ya, haram hukumnya. Buang hajat di jalan umum yang dilewati manusia nggak boleh. Ya. Dulu sempat terjadi, ya. Kalau sekarang malu lah, ya. Dulu terjadi banyak manusia buang hajat sembarangan di jalan yang dilewati manusia. Ya. Kemudian berikutnya wa fi dhillihim, dan juga dilarang buang hajat atau haram hukumnya buang hajat di tempat berteduh. Ya, di bawah pohon, ya. Itu tempat berteduh manusia, antum iseng di situ buang hajat. BAK di situ, udah BAK aja numpang-numpang lagi, permisi mbak, gitu. Nggak baca bismillah namun apa? Misi mbak, gitu. Ada nggak yang model begitu? Ada. Nanti kalau mau pipis di semak-semak jangan lupa ya numpang-numpang kan. Ya, akhirnya banyak sebagian kaum muslimin, ya, lagi melakukan perjalanan berhenti di tengah sawah, ya. Ada pepohonan di sana, bah numpang bah. Nah, ini termasuk perbuatan syirik, ya, termasuk perbuatan syirik. Bukan baca bismillah malah numpang, permisi mbah. Ya. Udah gitu habis pipis nggak cebok, mbahnya marah-marah lah. Ya, numpang, ya. Lagi mendaki gunung, kebelet pipis, kebelet BAB, numpang bah. Saking awamnya, Pak. Saking awamnya, ya. Jadi tidak boleh buang hajat yang pertama di jalan yang dilewati manusia. Pernah ada yang mendaki gunung di sini? Kalau ada jalur pendakian, kemudian ada pendaki gunung yang ingin BAB, maka haram hukumnya BAB atau BAK di jalur pendakian yang dilewati manusia. Boleh. Kalau jalan di sini kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Udah stres kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau di gunung mungkin nggak? Mungkin loh, nggak ada WC kok. Ya. Di jalur pendakian kebelet, waduh gimana nih? Ya. Mau, ya, di bawah pohon takut. Akhirnya di jalur pendakian, ya, dia buang hajat di sana, pipis, ya, atau BAB. Habis itu nggak cebok lagi. Ya. Nah, itu memudaratkan manusia. Ya.
mudaratkan manusia. Jadi tidak boleh BAB di jalan yang dilalui manusia dan juga di tempat berteduh. Ya. Hadisnya, ya, dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, ittaqul la'inain, ya, waspadalah terhadap dua hal yang terlaknat. Nah, ini dia. Waspadalah terhadap dua hal yang terlaknat. Maksudnya dua hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Qalu, ya, wa mal la'inani ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya, dua hal yang dilaknat itu apa wahai Rasulullah? Ya. Maka Nabi bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Ya. Orang-orang yang buang hajat di jalan yang dilewati manusia, ya, itu yang pertama terkena laknat. Ya, kencing di bawah pohon, ya, tempat berteduh pun juga terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada banyak ya orang-orang itu yang nggak punya adab, ya. Berhenti di bahu jalan tol, ya, di bahu jalan tol, tiba-tiba apa? Pipis. Ada nggak model gitu? Ada. Kelihatan nggak sama orang, Pak? Adabnya gimana? Menjauh sampai tidak terlihat orang. Ini malah sengaja memang dilihatin orang. Sengaja. Nah, ini orang nggak punya adab. Itu kalau dicek KTP-nya Islam tuh, Islam. Ya. Sekalipun kita tidak bisa, umpamanya tidak bisa mendapati rest area, sudah benar-benar di ujung, berhenti di bahu jalan, ya menjauh, Pak, sampai tidak terlihat manusia. Kemudian angkat pakaian kita atau buka celana kita ketika sudah mendekati tanah. Jangan dari jauh antum ya pelorotin gitu. Iya. Ini orang nggak punya adab. Jadi dua hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, BAK, BAB, di jalanan umum yang dilewati manusia, yang kedua di tempat berteduh. Ya, di tempat berteduh manusia. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Yang kedelapan, ya, adab buang hajat yang kedelapan. Wa yukrahu an yabula fi mustahammih, ya. Makruh hukumnya, ya, kencing di tempat pemandian. Ya, makruh hukumnya kencing di tempat pemandian. Ya, lagi renang, ya, diam-diam pipis, iseng gitu. Iya, ada gelembung-gelembungnya. Ente pipis ya? Tahu dari mana tuh ada gelembungnya? Makruh ente, ya. Makruh itu maksudnya apa? Dibenci, ya, dibenci. Ya, boleh. Di sini sih nggak ada, ya. Nggak ada satu. Lagi renang, yang rendam di air panas, ya, tempat pemandian umum, tiba-tiba kan kencing. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, dibenci. Ya, dibenci. Dalilnya an Humaid al-Himyari radhiyallahu anhu qol laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Humaid al-Himyari, dia mengatakan, ya, saya pernah bertemu, ya, laki-laki sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah. Jadi Humaid al-Ansari ini pernah bertemu sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan laki-laki itu juga merupakan sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi mukhtasalih. Ya, naha Rasulullah SAW melarang, ya, untuk menyisir rambut, ya, melarang di antara kami untuk menyisir rambut setiap hari. Ya, untuk menyisir rambut setiap hari, itu larangan yang pertama. Yang kedua, au yabula fi muqtasalih, atau kencing di tempat pemandian. Ya. Berarti ada larangan dari Nabi untuk menyisir setiap hari. Ya. Jadi Nabi itu kalau sisirannya sehari sisiran, sehari tidak. Ya. Sehari sisiran, sehari tidak. Kalau kita gimana? Itu kaca sampai bosan, Pak. Ente sisiran mulu depanannya.
Kalau mau kondangan aja ya, menghadap bos, wah diusir terus ya. Udah rapi belah pinggir di belah tengah ya. Udah belah tengah kayak gak cocok belah pinggir gitu. Sampai kaca bosen loh. Ya, itu mau ketemu siapa manusia mau kondangan, Pak. Mau kondangan. Kalau mau ke masjid cuek. Ya. Mau ketemu sama Allah, mau ke rumah Allah cuek. Ya. Penampilannya acak adul. Acak adul. Ya. Nggak perhatian, namun giliran ketemu manusia, wah rapi, ngaca terus, udah wangi belum Umi, wah udah top nomor 1 ya. Mau kondangan ketemu manusia, mau menghadap bos, tapi mau ke rumah Allah, waduh cuek. Iya, habis makan jengkol pula, nggak sikat gigi, nggak pakai minyak wangi. Iya. Pergi Jumatan coba, walat dolin, aminnya paling, manggapnya paling lebar, waduh ya. Kasihan yang kanan kirinya. Ditegur, amin sih amin mas, tapi jangan manggapnya jangan lebar-lebar ya. Nah ini ada larangan dari Nabi SAW ya, untuk menyisir rambut setiap hari. Sifat rambut Nabi itu seperti apa jemaah? Panjangnya di kitab Syama'il Muhammadiyah ya, dilihatkan sifat rambut Nabi itu sebahu, kadang-kadang sekuping, nah, segini. Jadi rambut Nabi itu panjang. Jadi rata-rata rambut sahabat itu panjang, kecuali kalau habis umroh sama haji, baru apa? Gundul pacul, ya, botak pelontos, ya. Namun ya, sifat rambut Rasulullah SAW itu panjang. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku mimpi bertemu Rasulullah, tanya, ente benar mimpi ketemu Rasulullah? Coba sifati Rasulullah seperti apa? Rambutnya seperti apa? Oh rambutnya cepak, ya. Kayak Cristiano Ronaldo. Itu bukan nabi ya. Bukan, tuh setan tuh. Bukan nabi. Nabi itu sifat rambutnya panjang ya. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku bertemu Nabi itu tanya. Ya, tanya. Awalnya pernah dikisahkan oleh Ustaz Firanda, ada orang ya bercerita kepada beliau pernah bermimpi bertemu Nabi. Tapi kata beliau itu, orang tersebut mengatakan, tapi aneh, saya melihat Rasulullah pakai songkok nasional. Itu. Kemudian apa? Merokok, itu bukan Nabi. Ya, ngada-ngada aja ente gitu. Nabi pakai songkok nasional. Rokok ngudut lagi. Nabi siapa tuh? Ya. Jadi banyak orang tuh halu, Pak. Ya, halu itu tuh udah level akut. Jadi kalau ada orang memang bermimpi bertemu Rasulullah, coba sifati seperti apa Rasulullah yang kamu lihat di dalam mimpimu. Ya. Nah, jadi di dalam hadis ini ada larangan ya dari Nabi SAW ya, untuk menyisir rambut. Ya. Jadi terkadang Nabi sisir. Sisir itu para ulama salaf tuh dulu biasanya terbuat dari tulang, ya, dari tulang hewan. Ya, tulang hewan tuh nggak najis. Ya, dari tulang hewan. Kalau kita dari apa? Plastik. Plastik tuh ya, dari plastik. Lalu mereka sisiran sehari tidak. Ini termasuk sunnah. Ya, jadi antum Senin sisiran, Selasa sisirnya tangan, Pak, gini-gini aja udah. Ya, laki-laki ya, nggak usah kelimes-kelimes amat. Ya. Tinggal lu gini-gini aja pakai minyak rambut. Ya. Hari Rabu sisiran, Kamis puasa sisiran, Jumat sisiran. Nah seperti itu. Ini antum seperti itu karena mengikuti sunnah, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Bahkan kalau setiap hari ada larangannya. Iya. Kami iya dilarang untuk menyisir setiap hari oleh Rasulullah SAW. Jadi disisir itu selang-seling. Ya, selang-seling. Nggak ada masalah, emang kenapa? Ya, nggak ada masalah. Ya. Pakai tangan ya. Pakai tangan, masalahnya apa? Ya. Rambut Nabi panjang, para sahabat panjang. Ya. Pakai tangan sisirannya dirapiin, pakai tangan. Ya. Itu laki-laki namanya. Ya, kalau perempuan tuh ya setiap hari sisiran wajar. Iya. Laki-laki kalau setiap hari sisiran ya gimana? Ya perempuan. Ya. Ustaz, boleh nggak rambut saya dipanjangin seperti Rasulullah? Boleh tidak? Boleh. Ya. Kalau dia niatnya ittiba boleh. Ya. Tapi jaga kebersihan. Ya. Pindah gondrong ya, gonjes tau kan? Gondrong jelek sekali. Nggak pernah samboan, ya ada putu kecoa banyak di sini. Ya. Kalau gondrongnya bagus, rapi, bersih, enak dilihat, wangi, ya nggak jadi masalah. Karena dari masalah suhu atau cuaca itu beda nggak kita sama Timur Tengah? Beda. Mereka cuacanya kering, jadi nggak keringetan. Kalau kita tropis,
Ya, habis mandi saja keluar rumah tiba-tiba udah keringetan lagi. Ya, rambut kita sudah nggak karu-karuan. Ya, jadi boleh-boleh saja mau gondrong silahkan. Ya, maka ada sebagian di Indonesia itu ya ada sebagian sekte itu, ya di wilayah Sulawesi kalau nggak salah itu rambutnya tuh gondrong-gondrong, pakai bajunya hitam, ya gondrong-gondrong, ya gondrong-gondrong terus diwarnain ya, ada yang warna apa coklat ya pirang, nah, itu ada tuh sebagian sekte. Jadi kalau kita memang niatnya memanjangkan rambut untuk mengikuti ya sunnah Nabi SAW, boleh-boleh saja. Namun ingat, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya, menyukai keindahan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, adab buang hajat. Yang ke-9, wa yahrumul baulu fil ma'ir raqid. Ya. Haram hukumnya baul itu kencing pipis ya. Haram hukumnya kencing di air yang tidak mengalir, haram, nggak boleh di air tergenang antum kencing ya. Dan itu ada yang melakukan demikian Pak ya, musim hujan ya, ada air tergenang kan kencing, mudaratnya banyak tuh, menyisakan najis, dan begitu kencing percikannya itu bisa kena ke orang yang kencing tersebut ya. Dalilnya an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma'ir raqid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang tidak mengalir atau tergenang, ya, melarang. Jadi hukumnya haram, bukan lagi makruh namun haram, karena banyak mudaratnya Pak. Udah kencing di air yang tergenang, motor ngebut ya, dibuat jalan manusia di situ, kira-kira mudarat tidak? Oh mudarat ya, terkena percikan di situ, terdapat air kencing najis ya. Kadang-kadang yang anda nggak habis pikir, sebagian orang tuh kurang perhatian sama najis Pak. Musim panas, jalanan panas, nyiram jalanan pakai air got, itu mudaratnya luar biasa Pak ya. Air got najis nggak? Najis. Air kencing ke situ dari WC ya, situ semua ya. Dibuat nyiram jalanan, pengendara motor lewat, terkena percikan nggak? Terkadang kena ya. Jadi najis, kena pakaian kita ya. Nah ini orang seperti ini dosa itu ya. Jadi kalau mau nyiram jalanan, usahakan jangan pakai air selokan karena itu najis ya. Pakai air biasa, pakai air keran rumah kita ya. Kalau memang mau niat menyiram jalanan ya. Sampai-sampai nyiram apa? Tanaman apa tuh? Kangkung ya, bayam, ada sebagian pakai air selokan ya. Pernah lihat sendiri ya saya, dengan mata kepala saya sendiri, pakai air selokan diambil ya, disiram ya, terus kita makan. Mungkin yang bikin enak itu kali, agak gurih-gurih gimana gitu ya. Ya itu ada tuh kenyataan, nyiram tanaman apa, kangkung, bayam pakai air got. Nah ini haram hukumnya ya, haram hukumnya kencing di air yang tergenang atau tidak mengalir ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Masih ada banyak ya, sampai 15 atau 16 adab ya. Sementara di bagian pertama ini kita cukupkan ya sampai 9 adab buang hajat ya, 9 poin. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan silakan ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jika masuk kamar mandi kan tidak ada protokol, disarankan gunakan stiker. Kalau stiker itu ditempel di pintu, kalau posisinya di lorong ke dalam kan, berarti stikernya itu itu akan masuk ke dalam. Terus di yang paling kena nanti tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi, tapi mengubah itu pakai syarat, tapi sebaiknya menghadap barat atau timur. Barat timur kan itu sama.
Baik, ya. Jadi yang pertama, gimana kalau kamar mandi dipasang stiker? Kalau kita buka itu stikernya mengarah ke kamar mandi. Kata para ulama tidak ada masalah. Sebagaimana juga kita bawa mushaf di dalam tas. Ketika safar ya, ingin ke toilet, kita bawa Al-Quran, ya, mushaf di dalam tas kita. Ya. Ketika kita ingin taruh luar, khawatir mudarat, hilang tas kita, ya, dan yang lainnya, maka ketika itu tidak mengapa untuk membawa mushaf di dalam tas, kemudian kita masukkan ke dalam toilet. Yang jadi masalah tidak boleh membacanya, nggak boleh. Ya. Sama stiker seperti itu juga. Ya. Stiker ketika baca dari luar, ya. Itu juga untuk membantu. Kalau sudah hafal kira-kira gimana? Ya dilepas, ya, dilepas. Jadi untuk membantu menghafal, ya, doa, diantaranya doa masuk kamar mandi adalah memasang stiker di pintu kamar mandi kita, ya, agar kita juga perhatian terhadap adab Islamiyah, ya, karena dengan membaca doa kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari kejahatan atau gangguan jin laki-laki dan jin perempuan, dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini, ya, ada pembahasan dari para ulama tentang buang hajat, ya. Kalau di kitab Al-Wajiz ini kebetulan, ya, penulis ini memilih pendapat tetap tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, baik di tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Ya, meskipun para ulama khilaf, sebagiannya mengatakan yang nggak boleh itu kalau di tempat terbuka. Ya. Namun kalau sudah tertutup itu boleh, ya, nggak jadi masalah. Namun penulis di sini mengatakan pendapat yang roji sama, baik tempat terbuka maupun tempat tertutup tidak boleh menghadap dan membelakangi arah kiblat, ya. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur, ya, dan ke barat. Ini dilihat dari sudut pandang orang yang tinggal di Mekah, ya, orang yang tinggal di Mekah. Kalau kita kiblatnya kemana? Barat, gitu ya. Jadi ini kan Nabi SAW dan para sahabatnya di Mekah dan Madinah, ya, seperti itu, ya. Kalau udah terlanjur gimana Ustaz? Menghadap kiblat, ya udah posisi kitanya aja yang dirubah, gitu ya. Posisi kita dirubah. Ya lebih bagus lagi kalau memang WC-nya bisa dirubah. Ya kalau punya biaya ya WC kita dirubah, ya, dirubah. Jangan gara-gara itu numpang ke toilet orang, ya, setoran ke toilet orang. Kenapa ente toilet apa? Kalau setiap BAB akan numpang ke toilet menghadap kiblat, ya. Ya, jangan seperti itu, ya. Tinggal kitanya saja pintar-pintarnya kita, ya. Jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi jemaah? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya. Iya. Tapi lupa gitu ya pertanyaannya. Iya. Iya, ya. Baik, yang pertama ketika kita lupa baca doa masuk kamar mandi, teringatnya di dalam kamar mandi, iya, maka bolehkah kita mengucapkan doa? Sebagian ulama mengatakan boleh, ya, namun di dalam hati, di dalam hati, iya. Kalau di aci boleh nggak? Di aci diulang, keluar lagi akhir, aci gitu. Boleh, ya boleh aja, ulang lagi deh, ya, murojaah sebagian, murojaah. Padahal mau udah beres, ya, hajatnya, tapi dia mau murojaah nggak jadi masalah, Pak. Ya, namanya lupa. Kalau lupa ya terlanjur dalam hati nggak jadi masalah, iya. Atau dia keluar lagi kemudian masuk lagi, nah itu boleh nggak jadi masalah. Kemudian bolehkah kita berzikir gitu ya, atau lupa ya? Kalau dalam keadaan lupa itu tidak dicatat sebagai dosa, ya. Rufi'at qalam an salasah, pena itu diangkat dari 3 orang, ya. Di antaranya orang yang nggak sadar sampai dia sadar, termasuk orang yang lupa, ya. Jadi
Kalau dia lupa, kemudian berzikir, kaget umpamanya ya, kepleset. Biasanya kalau kepleset, kaget mengucapkan apa sebagai doa? Astagfirullah gitu ya. Harusnya apa? Harusnya Bismillah. Sunnahnya itu kalau kaget baca Bismillah. Namun kadung terlanjur orang-orang kita kalau kaget bacanya apa? Astagfirullah gitu ya. Padahal sunnahnya ya Bismillah, membaca Bismillah, Bismillah, ya. Bukan astagfirullah. Ya. Kalau seperti itu nggak disengaja maka tidak mengapa. Ya. Yang jadi masalah kalau sengaja, murojaah juz 30 di dalam WC, ini nggak boleh. Ya. Haram. Ya. Udah murojaahnya ina atau ina lagi. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan orang yang juga menjaga kebersihan gitu. Iya. Masuk masjid. Itu bagaimana ya sujud kita di bekas tapakan gitu. Orang yang tidak menjaga kebersihan, maksudnya gimana? Dia masih ada najisnya di kaki atau gimana? Ya mungkin juga atau mungkin mungkin juga lah ya. Kan sudah menjaga kebersihan. Iya. Itu tetap masuk sholat. Sujud kita di bekas tapakan orang itu bagaimana ya? Ya, kalau kita memang bisa memastikan ya orang tersebut masuk ke masjid dalam keadaan menginjak najis, kita bisa memastikan ya. Maka hendaknya kita bersihkan, ya, kita bersihkan bekas najis tersebut. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, kalau umpamanya ada yang pipis di dalam masjid, untuk mempercepat hilangnya najis, maka disiram. Ya. Kalau didiamkan boleh tidak boleh, namun hilangnya agak lama. Ya, hilang baunya, itu sudah hilang najisnya. Itu kondisinya ketika itu Masjid Nabawi, ya, lantainya itu apa? Belum seperti ini, ya, bukan keramik, namun tanah atau pasir. Ya. Pembahasan yang lalu-lalu, Nabi menyuruh para sahabat menyiram ya seember air agar najisnya cepat hilang. Kalau didiamkan pun boleh, karena di Masjid Nabawi itu sering warawiri anjing, Pak. Anjing suka pipis di dalam Masjid Nabawi. Didiamkan oleh para sahabat. Ya, bau pesingnya hilang sendiri. Nah, kemudian langsung hilang najisnya, otomatis hilang najis. Nah, ketika kita mendapati orang seperti itu, kita lihat kontur tanahnya di masjid tersebut, karpet atau hanya keramik saja. Ya. Kalau kita mendapati najis, memang betul orang tersebut menginjak najis, maka hendaknya orang yang melihat membersihkan, itu yang pertama. Yang kedua, menegurnya. Pak, mohon maaf Pak, ini Bapak masuk masjid ya, dalam keadaan kondisi kaki menginjak najis, hendaknya dibersihkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita ya, sebagai manusia yang fitrahnya masih bagus, melihat hal seperti itu langsung kita bersihkan, kemudian kita langsung nasihati orang tersebut. Ya, kita langsung nasihati orang tersebut. Ya, begitu juga kalau ada anak kecil ya masih belum bisa mengontrol pipisnya, diajak sama orang tuanya, tiba-tiba ketika berlangsung sholat anak tersebut nggak pakai pampers ya, tiba-tiba pipis ya ke sajadah ya. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Sering ya. Hendaknya kalau sajadah atau karpet ini didiemin, hilang nggak bau pesingnya Pak? Enggak kayaknya ya. Enggak, berarti harus dicuci ya. Kecuali kalau bisa hilang bau pesingnya ya, itu boleh. Namun kalau sajadah atau karpet seperti ini lebih baik dicuci kalau terkena najis. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, ketika kita telah berwudu, terus kita senggol sama istri kita yang sedang haid, Tersenggol ya. Baik. sedang haid, Ya. Ya. Kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i ya, itu batal wudunya. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i. Namun pendapat jumhur yang roji tidak membatalkan wudu ya. Sekalipun ya istri kita haid, itu tidak membatalkan wudu. Alangkah beratnya kalau membatalkan wudu syariat ini. Antum kalau umroh haji ketika tawaf senggol-senggolan enggak? Wah, senggol dikit wudu. Ya, sulit ya. Makanya kadang-kadang yang di sini mazhabnya Syafi'i begitu umroh pindah mazhab. Pindah mazhab dulu dah. Soalnya repot wudu terus kalau kesenggol. Nah, gimana coba? Ya.
Makanya disarankan bagi ahli ilmu itu tidak taklid terhadap madhab. Iya. Jadi nggak boleh taklid. Coba sahabat kalau ditanya madhabnya apa? Madhab sahabat Nabi. Mana ada sahabat Nabi madhabnya Hanafi, Maliki, Hambali. Orang mereka lebih dulu kok ada. Ya. Coba. Ya. Jadi kalau ditanya madhab kita itu apa? Madhab kita madhab Rasulullah SAW. Pilih pendapat yang kuat. Ya. Jadi kalau Syafi'i itu kena wanita itu wudunya batal. Ya. Namun pendapat jumhur mengatakan ya, apabila kita sudah berwudu kena wanita baik yang haid ataupun yang suci, maka tidak membatalkan wudu kecuali disertai dengan syahwat dan mengeluarkan air mani, itu baru batal. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya pikir cukup. Kita tutup. Subhanakallah. Oh, baik, silakan Pak.